Saya Nasrul Kelapa, baru membuka ruang alternatif untuk mempresentasikan karya-karya berupa di sini. Ini dinamakan Galeri Studio 89 Studio dan Galeri. 89 Studio Galeri itu saya juga bingung dulu dari mana ngambil banyak. Kali kalian nanya kok 89 Studio Galeri. 89 itu dari blok B8 nomor 9, jadi kamu udah jarang ingatnya. 8 nomor 9. Jadi 89 studio dan galeri. Kenapa harus studio dulu? Karena saya sebagai seniman butuh studio untuk bekerja. Kemudian pengembangannya gini, anak-anak saya banyak sekali, butuh ruang juga untuk mempresentasikan karyanya. Ada yang residensi di sini, ada yang buat karyanya di luar. Saat kita buat event, maka dibuatlah galerinya sedikit ini. Ya galeri kecil. Untuk sekarang kita bikin event Opini Z ya, tema Opini Z yang terdiri juga dari generasi Z ya gitu kira, generasi muda yang terbaru. Iya. Kalau menurut gimana Pak kalau tentang pameran yang sekarang bertemakan opini gitu? Ya, kalau orang nanya nih kok dimulai dari generasi Z gitu kan. Saya bilang tadi itu anak-anak saya terlalu banyak gitu. Sebenarnya ini unpopuler, sangat tidak populer mengajak mereka yang baru menapak di dalam dunia seni, ya baru mencoba gitu kan, atau baru mengeksplorasi kayaknya. Tapi mereka, menurut saya, untuk starting pemula itu memang harus dari generasi yang terbaru. Karena kalau saya bilang tadi anak-anak saya banyak itu harusnya kalau bagusnya itu kita cari orang-orang yang udah mapan, udah orang-orang melintang, orang-orang udah eksis di dunia seni. Tapi enggak juga, saya lebih ini saya abdikan untuk edukasi sebenarnya. Galeri ini bukan pure untuk galeri swasta yang cari itu ya, tapi kita cuma cari senimannya, cari bibit-bibit baru. Dan saya rasanya sudah tua, pengennya saya anak-anak muda khusus Sumatera Barat harus kuat sepeninggal saya gitu kan, harus bagus gitu kan. Ini saya kontribusikan untuk itu, untuk ruang ini saya kontribusikan untuk seniman muda. Makanya di IG-nya 89 itu yang spirit gitu, yang artis, yang artis health gitu. Udah banyak juga anak-anak Bunesa, anak-anak dari isi Padang Panjang di sini. Saya kalau udah bingung udah lihat pasti saya ketemu baik dari Jogja gitu juga. Kalau saya ke Jogja itu cuman di tempat rekreasi itu untuk healing tuh, saya ke tempat destinasi itu hanya sebentar. Saya lebih banyak di kampus. Makanya saya kalau kunjungan kampus itu secara informal ya, juang RSG itu segelor tuh, mereka lesian, itu kayak di Sewon itu diisi itu udah kayak orang Minang, sadonya untuk orang Minang sebenarnya, itu isi punya awak kan, banyak ratusan tuh. Nah, Pak Acil tuh itu nanyo sampai di mana?
itu sampai Dima ini. Jadi mereka akan cepat. Bude saya pasti tahu itu di kampus itu ada yang lama-lama ini mata kuliahnya udah habis, tapi kok TA-nya nggak selesai gitu kan, atau skripsinya nggak selesai padahal waktu udah panjang. Nah makanya di sini dia saya panggil ke sampai mana nanti yuk ke studio ke lapangan 9 ke galeri kita diskusi tentang ini, apa masalah kamu. Banyak tuh dari situ hari sudah saya jelaskan sempat saya kasih aja clue, bukan saya mau apa kan, enggak juga bimbing barang beliau ini bimbing, saya cuma cari itu aja, cari clue-nya aja di peran panjang itu juga, atau lebih banyak di UNP-nya kan, kasih tema, kasih ini, kasih masukan, dicerna cepat. Ada juga nggak mencerna juga, karena cerna saya biarin aja, karena itu saya bilang tema tadi, nah saya banyak, saya banyak gitu. Jadi jangan dia kayak gayaran dia aja yang bimbing, kan masuk lagi yang baru, dia lagi baru, sehingganya cepat. Sekarang ada ya justru seni rupa itu ada yang dulu saya dulu lama sekali sampai 8 tahunan di kampus kan. Saya dulu kan dari ketiganya kan nyambung gitu kan sampai itu. Tapi saya pengennya kalau udah ini durasinya S1 8 semester, kalau udah selesai perkuliahannya 7 semester, 8 semester menyelesaikan skripsi, saya udah bagus kan, udah on time kan. Kita masuk ke dunia nyata. Nah, ini dunia nyatanya sini gitu kan. Saya pengennya gitu cepat. Kenapa harus berlama-lama? Kayak gitu. Itu apa yang motivasinya saya bikin ini. Kira-kira itu Alek. Menarik sekali Pak. Kalau menurut Ibu Nesya gimana kalau pandangan akademiknya tentang Tuan 89? Kalau dari segi akademiknya nih Bang. Tapi ini mau merespon dulu nih tadi Boleh. yang 89 studio galeri. Ya. Awalnya tuh saya mikir Pak, 89 ini jangan-jangan kemunculan awal idenya mungkin bikin galerinya tahun 89. So mikir gitu. Terus ada studio galeri, oh mungkin ini dari ada galerinya juga ada studionya untuk senimannya, di mana situ ada mungkin eksperimen untuk bikin karya gitu, awalnya gitu Pak mikirnya. Ya studio dulu baru galeri kan. Terus pas pembukaan kan memang nggak datang, ngeliat dari IG. Nah itu benar-benar didengerin tuh kayak gimana Pak Nas cerita bagaimana kemunculannya, kaitannya dengan Dais juga yang udah ngeliat proses gimana galeri ini muncul gitu kan. Itu kayak keren lah. Nggak semua orang bisa konsisten seperti Bapak. Dan juga akhirnya memunculkan suatu space yang memang mewadahi, apalagi awalnya kan galeri mungkin nih Bapak bakalan ngoleksi karya-karya memang senimannya udah kayak seniman-seniman yang udah dikenal, udah mapan di wilayah di Sumatera Barat. Ternyata pas di pembukaan atau mungkin pas di grand openingnya, ternyata Pak Nas melirik memberikan ruang itu kepada generasi yang muda gitu kan. Generasi terbaru, generasi Z-nya itu. Iya. Jadi kayak orang mikirnya kan jadinya wah ini memang galeri memang peruntukannya memang lebih ke bukan perkembangannya, bukan hanya fokus ke perkembangan tapi pertumbuhan, dimana perupa-perupa baru dengan kreasi yang baru, bibit-bibit yang baru itu yang akan berkembang, itu yang ternyata Pak Nas lirik di situ, itu yang keren. Tempo hari Kus sini juga dia bikin podcast juga ya Mas Kus, Mas Windarto, habis dari WP kan, beliau kunjungan ini ya ke studio ya, habis dari Belanda tempo hari kan. Tanya juga Pak Nasrul, ini dari mana pembiayaan galeri yang dapat yang dapat begini? Atau dari dana ada funding tuh? Enggak, fundingnya dari pribadi dan keluarga. Gitu. Jadi keluarga aja yang bikin sama apa merespon itu kan. Dulu kan lama, saya bikin waktu COVID 2020 tuh udah mulai Desember.
udah 3 tahun sampai sekarang kan. Bikinnya ini sebentar, nggak begitu lama, tapi progres untuk membuat event ini lama. Makanya saya ini nyeloteh sama anak-anak itu. Kalau kelamaan kalian buka, seandainya umur bapak pendek, bapak meninggal, barangkali ini akan berubah bentuk lain. Ibu barangkali enggak apa ini, enggak ngeh dengan ini. Ibu ibu dan keluarganya itu orang eksak semua. Barangkali ditutup. Jadi yang rugi siapa? Bukan bapak. Kalau bapak udah buatkan kalian kayak ini lapor, nah kalian manfaatkan, kali ditutup ibu sebagai pengelolanya lagi. Tapi bukan dikelola sebagai peruntukan sini, barangkali ibu nggak ada basicnya untuk seni rupa, nggak ada. Tapi untuk pembangunan mereka beliau merespon dulu menolak itu. Bikin apa nih? Bagusnya kalau udah tua itu, udah pensiun kita healing aja, jalan-jalan. Udah saya coba tiap hari kan. Desember dulu bapak jalan-jalan dulu kemana-mana, dari ujung Jawa ke ujung sampai ke Bali, nyebrang sekian minggu kan. Tapi pikiranku nggak nyaman itu kan. Kalau kata dokter kan apa obatnya hanya healing katanya. Nah, tapi udah kita coba healing, kalau panik itu enggak juga. Justru kita lebih panik lagi. Dana sekian untuk healing-healing ini, bikin program untuk ini, jadi deh. Besok ini Bu pergi lagi ke tour kayak ini ke Jawa. Diajarin saya, enggak, kasih aja saya duit untuk nah, gitu. Kalau orang pensiunan kayak bapak ini dari mana duit bikin dana buat event aja. Ini udah setengah IO, ini udah ngerti dah gimana suatu event. Untuk membuat event segede itu banyak duit ya. Kita nggak koruptor kan, kecuali kita koruptor, nah kita itu lah dari keluarga aja, masih mereka keluarga ya. Kita baru mencari funding itu ini, bukan kita nutup orang ngasih dana ke sini, enggak tutup, tapi kita bukan nirlaba, enggak juga. Kalau enggak gimana menghidupi galeri kita fokuskan. Jadi kita juga menjalin kerjasama nanti. Kalau enggak gimana mau memasarkan karya-karya mereka, kita harus mencari link, cari jejaring yang lebih luas. Tapi sekarang kita mulai aja dulu. Daripada langsung lengkap, langsung perfect, nggak ada tuh. Yang ideal tuh nggak ada. Kita cobain aja dulu, berjalan ya. Nah, saya bilang sama Gus, kita itu di sini nggak ada ruang pamer, di tamu budaya nggak mencukupi, orang-orang susah bikin mempresentasikan karya pameran. Nah kalian nggak bikin ruang gitu kan, dan orang-orang pun nggak mampu bikin ruang gitu kan. Dan saya juga bapak merasa juga dari mana apanya, walaupun kecil kita cobalah dulu, kayak jangan mengutuk kegelapan ya. Kita kutuk kegelapan tapi kita nggak mau nyalakan walaupun sebuah lilin gitu kan. Kita untuk PLN matiin lampu bla 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 bla, hidupin apa ya, hidupin lilin kan, supaya mengusir kegelapan yang sedikit ini kan dekat kita. Gitu aja motonya, nggak terlalu muluk-muluk kan, hanya sekedar pengusir kegelapan daripada mengutuk aja kan. Iya, ya gitu kan sedikit cahaya. Iya, sedikit cahaya. Kalau kamu seni ini, untuk mengaduk seni kayak gitu ya. Tadi Pak, menurut saya karena salah satu bagian seni di seni rupa Sumatera Barat berlangsung ke saat ini gitu, dari tahun berapa Pak? Berapa puluhan? Iya, Bapak dulu masuk 83 kuliah di IKIP atau UNP sekarang, pesan seni rupa. Masih ingat dengan surun mencilik sound loh. Kita lagi Pak 86 Bapak udah mulai pamer sama mereka
dengan para dosen dulu senang pameran-pameran ini kan. Dulu namanya Kadik Separa, keluarga pendidik seni rupa dulu kan. Dengan Pak Mus dengan lain-lain seterusnya para sesepuh-sepuh seni rupa. 86 udah mulai pameran, 88 udah keluar, 90-an itu udah mulai mana-mana di Sumatera dulu dari mulai dari belanak awal Bapak sudah bareng tuh pamer ke keluar, letting Mama, letting Iswandi, Irwandi, angkatan pertama itu kami udah 2000-an gitu. Dari Lampung dulu kami mulai. Lampung itu gesut sekali mengadakan event, kemudian berapa kali itu Medan juga berapa kali dengan Belanak juga. Saya tantang orang-orang itu, kapan kita membuat event sendiri, membuat alek surang. Biasanya kan menghadiri alek urang namanya itu, lagi mengikuti event ke Lampung, ada banyak festival seni. Di Medan juga gitu, panjang Sumatera ini sudah kami kan, atau kami sedang ke Jawa itu sama Romi, Armon dan seterusnya Belanak. Saya bilang sama Is, kapan kita membuat event yang ambil alek atau event sendiri? Makanya lahirlah Prebinal. Sudah Prebinal baru masuk Binel kan, Binel Sumatera, nah, kayak gitu. Udah bilang percaya diri gitu kan, kita udah membuat event mulai nama ini dan itu orang kita mengundang orang luar lah kan. Jadi untuk tingkat, saya bilang sama Kus, untuk SDM kita nggak kekurangan katakan berapa perguruan tinggi yang bisa berapa banyak yang kalian yang kuliah di sana di beberapa apa nih. Tapi kita cuman nggak punya ruang, makanya kita buatlah ruang alternatif kayak gini. Nanti kalau kita punya rezeki kita kembangin lagi. Atau kita beli blok-blok ini, kita kosongin lagi. Amin. Semua kan. Ini studio grafis sana, studio fotografi sana, begini. Saya bilang kayak gitu sama anak-anak kan. Wah, ini kayak institut nih, Pak. Akademis. Nggak tahu iniอะไรkan. Kalau rezeki nggak tahu ya. Semoga sih juga ini kan. Nggak tahu kapan apanya, nggak ada rencana, cuma bikin gudang aja kok jadi ini gitu kan. Jadi dimulai dengan niat baik tuh. Insyaallah jadilah dia. Berkat ini yang pertama jelas tuh karunia Tuhan kan. Dimulai dengan yang baik. Karena kita dari pendidik kan. Biasanya kalau ngajar itu apa? Ini pulang tuh kan jam 3 pagi subuh. Itu balik ngajar pagi. Oto terletak di situ di tempat dorang dah parkiran. Itu pulang apa? Pagi tiba tuh apa situ? Kenapa pulang? Susul tibolnya sih itu kan di kampus di sekolah kan. Pulang habis muka baju pulang gitu kan. Tahun-tahun ibu pun resah tuh. Kadang tandoi ibu tuh. Sekian tahun pulang taruh pulang malam lah. Dokter konsul di dokter gitu aja. Nggak cocok Pak, nggak bagus untuk kesehatan, umur Bapak udah berumur. Tapi saya rasanya gini ya, anak-anak itu butuh itu tambahan. Lah, kok di SMK ngajar malam? Kan lucu tuh. Mungkin yang tempat di SMK tahu tuh apa situ. Malam-malam aja. Kalau orang tuh gila kan enggak? Makanya saya bilang sama Nisa tadi, saya tuh orangnya anti mainstream. Bilang gila juga boleh, bilang apa juga boleh. Kenapa? Kita mencukupi jamnya siang itu. Saya nggak suka ngasih nilai itu. Tapi mereka juga nggak bisa kerja karena alat terbatas kan. Alat terbatas, nggak mencukupi untuk mereka. Itu tuh sebagian kita drop malam kan. Supaya tercapai dari tuntutan kurikulum itu kan. Itu aja jam tambahan aja. Banyak pesertanya malam tuh lebih bersemangat itu. Barangkali ini yang kayak informal itu lebih anak-anak lebih suka kan. Tapi karena orang lihatnya aneh itu. Sekolah apaan malam. Tapi nggak satupun orang tua yang protes. Itu hebatnya. Padahal di situ anak tentara, anak polisi, anak-anak orang yang lain lah kan. Harusnya kan kita ada menuntut tuh.
Kenapa ditahan anak saya di sini tuh? Pulang-pulang udah bengkak matanya. Ngelas kan? Habis latihan ngelas kan? Aku penyok katanya kan. 3 hari nggak bisa sekolah dan ini sekolah. Itu risikonya. Tapi mereka enak belajar tuh. Yang paling dibenci itu adalah ngelas. Saya paling dirindukan juga las itu. Benci tapi rindu. Kadang-kadang kenapa kok rame kan? Malam rame kan? Dia benci tapi rindu dah belajar itu. Sampai dia hebat. Makanya ini juga kan dari besi, konstruksi besi umumnya sini kan logam semua, banyak logam semuanya. Maka itu mereka itu juga yang saya sebagai ini, Bapak sebagai arsiteknya aja, gambar di atas kertas, di atas konsep kepala, atau dia ngerjain. Pengen Bapak pakai ini, pakai ini, bisa nggak diskusikan? Bisa Pak. Saya ngeliat ini bagus nih di internet, saya searching ini bagus nih. Bisa kita wujudkan nggak? Kita coba Pak. Kita sesuaikan dengan dompet dulu ya. Untuk besi dulu kan, ketebalan besi sekian, konstruksi sekian. Dibeli bahan, dicobain. Tapi kok siap doang? Gitu. Dulu awak mencari di internet. Kemudian kini awak punya kan. Nah itu awak punya. Bangga itu. Dulu cuma cari di internet aja itu. Punya orang. Kini awak punya. Banyak-banyak macam Pak Cuma tuh bagian apa taman-taman yang digantung, tanaman yang digituin, diapain, diginiin, interior digini kan, apanya digini kan. Ya kita mencari pendar itu banyak edukasinya aja. Mereka bisa, ini juga meja-meja ini mereka yang bikin ini, nah ada tukang ini mereka nih. Ini juga karya kamu juga bisa. Iya. Nah, karya kolaborasi kita diras dulu ya. Nah, itu sampai di karya ini juga karya kami diras dulu. Kami dengan Alek ini punya kejutan ini. Nanti kita ceritanya kalau nanya ini. Nah, gitu apanya. Oke Pak, apa yang terakhir? Mas, boleh satu pertanyaan? Bagus. Ini Pak, Bapak kan udah lama itu proses berkaryanya dari muda sampai sekarang pesan ini Bapak. Nah, yang pengen Ando tanyakan tuh bukan tanyakan sih, kasih statement lah Pak buat generasi muda untuk menjaga spirit berkaryanya dan berkesannya dulu Pak. Gini, Bapak kadang sedih nih lihat mereka tuh kan nggak karya, nggak ada cat Pak warna ini nggak karya. Kita bikin karya kecil ya saya nggak bisa karya kecil Pak, saya format saya besar biasanya kan, banyak yang minta ya. Saya media ini nggak ada, saya keliling ini nggak ada. Kalau kalian lihat karya Bapak itu sulit identified-nya kayaknya. Ini melompat ke sini, material ini, media ini. Tidak ada banyak mixernya, banyak bebas itu kan. Enggak harus mematakan diri. Kalian takut jati diri kalian enggak jelas. Yang takutlah kalian enggak berkarya. Yang kalian takut itu enggak berkarya. Bukan karya ini takut identitas kalian enggak kebaca. Saya enggak perlu orang membaca diri saya. Bapak Nasrul itu arsitek juga ya? Enggak tahu saya. Bapak Nasrul itu instalasi juga. Atau pematung juga, melukis juga. Banyak orang nanya, dilihat karya lukis Bapak sana, Bapak melukis juga Pak. Lah, ya dulu saya melukis. Tahun berapa saya melukis? Udah lama saya melukis. Biar karya saya di gudang tuh banyak lukisan. Udah banyak ini di sana event. Tiap hari Dangau nanya kan, Bapak karyanya apa mana? Aduh, karya saya udah di gudang, udah banyak saya dimasukin gudang. Tapi kalau pengen melihat itu anak-anak mencari, tolong diapain lagi karya-karyanya, tampilin ini contohnya ini pamerannya di Nasional dulu, ini pamerannya di Jogja, ini pamerannya di Galeri Semar Malang, ini galeri itu. Cuma sampai itu aja yang bisa dilihat itu yang di Tambo di sana itu semuanya beragam, tapi semuanya diapresiasi baik oleh orang. Kenapa? Karya itu harus dieksekusi dengan bagus. Itu Pak itu karya eksperimental Pak.
boleh aja karya eksperimental, tapi karya itu eksperimental itu yang pas di ruang, yang masuk studio, bisa masuk galeri, dinikmati orang dengan baik. Tapi saya nggak eksperimental itu. Makanya saya bilang sama Ras dulu ngundang saya untuk pameran itu. Kalian tahu, saya bikin karya ini serius loh, sungguh-sungguh. Buktinya, setelah waktu kalian undang saya untuk pameran Ras pertama, rumah ada seni yang pertama, di sini ada seni ya dulu ya pertama. Karya itu saya lempar lagi ke Jogja, saya ikutin event, lolos lagi. Yang berikutnya pameran kedua di Ras, ikutin juga, saya mungkin instalasi, saya masukin ke pameran Seni Nusantara, lolos juga di Galeri Nasional. Artinya apa? Artinya serius kan? Statement saya itu betul, saya buktikan, saya lempar lagi ke event lain, lolos lagi. Kalau nggak ada lolos seleksi loh. Memang saya kenal dengan apa dengan orang-orang kurator di nasional, nggak kenal juga. Itu artinya keseriusan. Jadi apapun bentuk karya yang kalian lakukan, yang bentuknya nggak ada ini bikin yang ini, nggak ada ini bikin ini. Saya teringat dengan ini Picasso, Pablo Picasso. When I have only blue, I use red. Jadi ketika saya tidak punya warna biru, saya akan menggunakan merah katanya kan. Jadi kalian nggak mau lukis langit itu merah tuh, nggak ada warna biru. Saya biasanya lukis langit biru Pak. Kenapa kalian lukis merah seperti kata Picasso? Saya hanya enak quote-quote orang-orang hebat-hebat itu saya tampilin di sini kan, satunya tuh kayak gitu. Jadi nggak ada ceritanya malulah kita dengan tidak berkarya. Pada malu takut identitas gak kebaca itu. Menurut saya gitu ya. Menarik. Karena kebanyakan Pak, kalau bukan kebanyakan sih, pada umumnya kan kalau seniman itu bukan perupa ketika mungkin di kampus atau mereka tuh punya pemikiran tuh kayak saya tuh cari karakter nih gitu kan. Nah, mencari karakter. Jadi kan kadang mereka tuh berusaha membangun karakter itu. Nah, menarik juga tadi yang Bapak bilang, sebenarnya yang kayaknya yang kalau saya tangkap tuh Pak, titik kepuasan Bapak itu adalah ketika berkarya itu adalah ketika Bapak mewujudkan apa yang Bapak pikirkan. Nah, mungkin orang jarang mikir kayak gitu kan. Misalnya dia berkarya, saya mau nunjukin eksistensi gitu kan, atau aktualisasi saya terhadap dunia seni gitu kan. Iya, finishnya beda-beda gitu kan. Tapi memang menarik yang Bapak bilang motivasi tadi lah. Jangan takut untuk kalau misalnya kayak tadi yang Pablo Picasso tadi ya Pak ya. Kalau nggak punya warna biru, jadilah warna merah. Jadi jangan kayak saya lukis atau apa, pokoknya eksperimen gitu ya Pak, apa yang kita pikirkan gitu ya Pak ya. Ya, penting berkarya terus gitu, berkarya terus ya. Kan orang takut nih, nanti gak kebaca identitas lo, gak kebaca. Lah selama itu saya puluhan tahun berkarya, apakah saya harus menjelaskan, karya saya itu kecenderungan gini loh. Gila saya tuh ya. Gak waras saya ngomongin itu karya saya kan. Yang ngomongin itu, yang membahas tentang karya saya adalah penulis, pengamat, kritikus. Ya, kritikus menerjemahkan. Kan bisa dia melihat dari mana saya berangkat, dari mana saya berhentinya, dari mana bentuk karya yang telah diwujudkan. Jangan kita juga yang membahas, kita nggak tahu apa yang kita buat. Makanya di dalam seni rupa itu terlalu banyak ilmu-ilmu yang lain. Jadi biarkan mereka yang menerjemahkan, bukan kita. Apakah kita harus menjaga image itu? Seorang seniman itu harus sederhana. Yang rumit itu cara pikirnya. Artists are simple people with a complex mind. Kata Scotty Webb tadi kan. Orang yang sederhana, tapi ya sangat kompleks dalam cara berpikir. Mungkin dari karyanya saja yang kompleks. Jadi kalian nggak usahlah terlalu heboh dalam bentuk tampilan, menjaga image, menjaga apa. Saya nggak peduli image, itu peduli tampilan kan. Saya peduli karyaan tadi. Saya bilang tadi saya orangnya berpikir itu lebih senang di luar kota tuh, berpikir di luar kota, out of box itu kan.
Kalau dalam kota juga kita muter dalam kota kan. Ternyata di luar kota itu luas rupanya kan. Banyak yang kita temukan, banyak yang kita cari. Harusnya gitu. Seniman itu harus gitu. Banyak apa. Sebenarnya orang-orang yang eksperimen dengan banyak-banyak bahan itu udah lama kok. Dari zaman sebelum Renaissance sampai Renaissance juga orang udah melakukan itu kan. Kita sulit mengatakan Leonardo itu sebagai arsitek, sebagai orang saintis atau sebagai apa. Orang dia merancang ilmuwan itu atau dia memang seniman atau patung. Dia lagi grafis, litografi lagi. Itu nanti masih lukis. Nanti dia bikin gereja kan, lukisan ya mural kayak apa kan, banyak kali. Jadi medianya bukan hanya kita lihat cuman Mona Lisa, kalian cuma ingat Mona Lisa pada ribuan karyanya. Kalau kita lihat satu tokoh ya kayak gitu. Jadi saya tuh tidak seberapa dari mereka itu. Saya cuma membebaskan diri dalam eksperimen berkarya. Karena kita karunia dengan banyak media, ya banyak pilihan. Nanti saya bikin keramik kan beberapa seri kan, karya saya beberapa seri keramik. Dan karya itu tuh sudah keramik itu. Ya sebelum ini yang kain yang gantung itu dari Singapura itu udah nyampe ke Singapura. Jadi nggak ada batasan. Tiba di lokal saya bicara logam, tiba di kayu saya kayu. Ini nyampe di mana lagi saya cerita lain lagi kan. Nggak ada karya tuh halal aja semua apanya media kan, explore media. Tapi kuncinya selilia karya itu saya katakan liar, tapi kita harus mempertimbangkan itu satu lagi ya, masuk satu galeri sekontemporer apapun karya harus satu saat kan galeri itu ingin mengoleksi sampai umur berapa karya itu bisa dipertanggungjawabkan untuk masuk umurnya, ya kan? Barangkali kalian harus juga testing atau sedikit riset tentang bahan yang kita gunakan. Jangan asal comot ini sangat kesan efeknya ini sangat estetik tapi belum tentu kuat gitu kan. Itu risetnya ada gitu kan, ada hitungannya. Jadi kalau karya Bapak itu kalian lihat karya Bapak yang tekstur-teksturan itu, ini kuat nih Pak, kadang-kadang leceh itu kan, ini kuat Pak. Jadi bahasa itu kan enak kan, nggak rontok nih, coba raba gini, tekan tangan dong. Ini yang apanya nih, dia pakai ini cincin kan, meletup cincin. Lalu tadi didengar orang yang saya ngomong tadi, salah seorang seniman yang ternama juga, meletup. Wih gila nih. Soalnya rontok, nggak rontok. Itu dari tekstur saya tuh. Yang rontok sampai cincinnya, tangannya terluka kan, cincinnya peok. Makanya kita sesederhana apapun karya kita harus riset dulu. Karena di tangan kolektor nanti bisa rusak atau apa kan, itu koleksi. Kayak gitu lah. Ya sangat menarik sekali kepada Bapak saya juga. Nah, di sini mungkin ini Alek. Udah lama. Indonesia juga oke. Mungkin melihat pandangan terakhir dari sekarang kita di akhir tahun. Mungkin pergelutannya mungkin di tahun depan lagi. Mungkin untuk yang terakhir gimana tahun depan? 789 ini akan bergerak lebih maju apa menurun dari misalnya Bapak aku pemilik studio lebih melonjak begini ke depan itu kita nggak bisa memprediksi ya, karena saya bikin ini untuk orang muda. Saya juga akan melihat aspirasi orang muda itu sampai sejauh mana komitmen dia untuk mengembangkan daripada saya keras-keras atau apa-apa, saya aja yang terlalu dominan itu nggak enak. Makanya manajemennya itu saya serahkan juga sama orang-orang muda, memberi gagasan, memberi masukan, event apa yang mau dirancang ke depan. Mari kita bicarakan bersama. Makanya kita buat forum diskusi.
nggak enak lah, mereka udah tamat kan, udah dewasa tuh, udah belajar tentang metodologi macam-macam, tentang juga manajemen misalnya. Nggak mungkin juga kita kangkangin, kita juga beri masukan dari dia apa kira-kira yang akan kita gagas ke depannya. Bukan selesai opening, grand opening, habis itu tutup, itu gila namanya itu. Sangat gila sekali itu, buang-buang duit. Bikin sekolah, besok lagi ditutup sekolahnya, gila tuh. Harusnya mungkin berkembang seperti yang bilang tadi, cita-cita saya kan gila tuh. Barangkali apa pengembangan berikutnya, saya kan ya jelas pengembangan dari program, keberagaman karya, keberagaman seniman gitu nah, keberagaman ide, keberagaman aliran misalnya. Juga mungkin perluasan galeri misalnya. Ya mungkin kita dapat dana funding yang besar, kita bisa lebih ditingkatkan. Kalau Bapak sendiri enggak punya duit sekarang. Habis ditelan ini. Sudah saya invest semua untuk ini, untuk kalian semua. Tergantung kalian lagi. Tapi kalau kalian pengen tutup aja, saya nggak kan. Saya nggak punya peduli image. Kalau saya pengen tuh bagus lah, karena suruh pemain tunggal ini di sini enak kan, terus waktu sendiri itu galeri di luar, itu galeri di sono. Saya nggak perlu, karena suruh kapan pemain tunggalnya nggak tahu. Saya nggak perlu pemain tunggal, saya nggak perlu mendewakan diri saya. Saya sudah cukup kayak gitu. Kalian ragu dengan karya saya, 3 buah, 4 buah karya, 5 buah karya, saya bisa saya banyak artisan loh. Saya punya konsep aja gini. Kalian kerjakan sebentar, kerjanya siap. Masa kalian ragu segini aja saya bikin? Nah juga. Kita kan sebutin karya-karya saya kan gede-gede tuh. Bikin dulu karya-karya panjang tuh gede. Ini aja kita bertiga cuma bikin segede ruang dikasih aset dulu, kita harap enak bentar juga. Gini konsepnya bagaimana menurut kamu, menurut Abang R gimana? Kita bertiga kan. Nah, umur saya segini, Alex segitu, Bang R sekian. Apa bisa para suruh collab? Udah lama kita collab sama ini. Jangan kalian takut kita collab. Bagus. Makanya coba lihat di arsipnya Aras itu. Kan memang ada karya kita. Enggak keren karya kita. Kita juga yang paling terakhir display kan. Orang udah pada siap semua. Kita belum. Kita baru masuk studio. Kita baru mencari konsep. Pak Nasrul dengan Alek, dengan Pak Erlangga nih belum, karyanya belum siap nih. Gimana? Orang udah majang, kata penitia sana kan. Ya ntar. Lek, apa ini Lek? Menurut kamu gimana ini konsepnya? Apa kamu robah atau gimana? Enggak, sudah Pak, aja Pak. Kita masuk studio, kita langsung berangkat ke Cengkeh. Berapa lama kita? Semingguan ya? Semingguan lebih kita berhari-hari juga kita di Cengkeh bikin itu. Kita drop lagi ke sana. Di mana nama daerah itu? Di belakang Senggalang itu apa namanya? Senggalang motor. Perupuk. Nah, dulu kan napanya di Perupuk tuh. Nisa udah pulang tuh belum? Waktu studio, waktu galerinya ya Ras di sana belum ya? Saya masih sekolah ya. Masih sekali pas pulang. Iya, dia masih sekolahan tuh. Ini masih kecil kita udah. Kita udah collab ya. Belum ragu juga kita collab. Orang tua ada, atau di sini lupa juga ada kolaborasi karya-karya gede. Udah biasa aja. Kita udah coba. Biasanya kalau orang rupa itu kan sulit tuh kolaborasi. Sulit kolaborasi, dia pasangan individual pikirannya. Egonya tinggi. Makanya saya kalau ke studionya Stefan waktu saya lihat orang tampil, orang musik gitu kan. Aduh, enak kali dengan musiknya. Dulu Termenan sana perform di apa tuh. Banyak teman-temannya waktu dia mahasiswa saya lihat ketemu. Itu si Termenan yang namanya Buya Masuk itu. Oh ya. Termenan ya perform. Saya bilang sama Stefan, bagus sekali ya performnya orang-orang musik ini ya. Karya satu cuman, tapi kolaborasinya dengan banyak orang. Dia nggak ada mendominasi bunyi gitar, melodi, dendang, flute dan sebagainya itu.
sesuai porsi yang mereka apa karena jadi karya apa. Kami juga udah kita coba. Saya nggak mendominasi karya Alex, tapi makan jadilah dia. Bukan ini cuma partnya aja, bagian dari karya. Backgroundnya ada juga. Backgroundnya banyak ya, Ale gila juga cari apa. Kita cari aja, lihat dia mungkin penasaran nih mereka ini. Cari nanti dia di katalognya pameran ketiga ya, Lek. Ya. Biar dia mereka cari nanti di ras di apa ras itu rumah ada seni banyak itu apa judulnya temanya dulu Terakota apa? Judulnya. Ya judul kita lupa Mural instalasi. Mural kita bikin mural dindingnya ras itu kemudian kita tambah instalasinya. Oh itu double apa ya? Ada manikin ya, suasana malam, ada musik lagi, musik malam itu kan, musik DJ. Keren, pakai lampu-lampu light apa itu lightingnya ada tempat minum-minumnya kayak mini bar ya. Itu kita bikin latar belakang tuh dan itu. Ada yang dilukis di dinding kita muralkan, ada sebagian itu kita bikin gelas. Ada orang sana di lukisan, ada orang betul-betul kayak manekin, kita cari manekin. Bang Erlangga mencari searching ini baju, saya bawa pinjam baju manekin. Katanya ini kurang seksi nih Pak bajunya kalau di bar kayak gini. Jadi nanti mana? Nanti saya carilah di pasar katanya. Cari pasar bekas itu ya, barang-barang second ya. Nampak pakaian yang seksi. Rambutnya juga cari apa? Wignya galeri ya. Kalau dari ini kan memang formatnya kayak berasa setiap detail ruangan, setiap detail galeri itu benar-benar direspon, dirancang sedemikian rupa. Jadi kayaknya kita ngelihat ke sudut-sudut itu tuh kayak memang udah diperhitungkan banget gitu Pak. Jadi kayak detail gitu kan semuanya direspon. Nah itu. Kalau untuk yang event sekarang, kan sebelumnya juga ada ya Pak ya, kayak ada karya Bang Eros itu dipajang di sini. Oh ya itu misi ya koleksi ya. Bu Evelyn. Kemudian yang ada Anton gitu ya. Terus sebelum grand openingnya itu kan, tapi memang baru sekarang ngeliat kesannya itu tadi kan karena Bapak sebagai owner atau apa itu Pak, ownernya yang punyanya lah gitu kan, melirik generasi yang muda untuk mengelola dan juga untuk tampil menggunakan ruangan ini atau space ini. Banyak sih hal yang kayak di luar dari mungkin banyak pelajaran yang bisa kita sebagai pengunjung di sini Pak. Pertama itu adalah format dari kegiatannya, walaupun memang ini hanya galerinya belum seperti galeri yang besar yang bayangan kita gitu kan Pak. Tapi itu memang dibutuhkan di saat ini gitu Pak. Kemudian bagaimana para perupa yang terlibat itu, bagaimana mereka membuat karya, detailnya, memikirkan detail, memikirkan pemajangannya, itu memang pelajaran khusus apalagi untuk dunia akademik Pak. Nah karena memang mereka kan biasanya kalau pameran manajemen event aja gitu kan, tapi nggak mikirin bagaimana setting karya sebagai perupanya untuk menyajikan karya semaksimal mungkin. Itu kan nggak dipikirkan, kadang dipikirkan tapi nggak sampai ke sana detailnya, misalnya pengeluasan bingkai atau mungkin bagaimana karyanya cocok bingkai seperti apa, karena kan mereka cukup ya udah dibingkai supaya nggak masuk angin. Atau mungkin ya udah atas bawah diwarna gitu kan, tapi ini kan memang itu yang detail itu. Jadi kayaknya galeri ini menyajikan sebuah perspektif atau pandangan yang memang kalau menyajikan sebuah karya atau tampil karya-karya itu yang memang harus detail dan memang maksimal gitu, walaupun dia kecil, tidak besar atau megah seperti itu. Itu harapannya ke depan, mudah-mudahan galeri ini kan memang punya kapasitas yang berbeda dengan galeri yang ada di swasta atau di pemerintah. Nah mudah-mudahan galeri ini lebih leluasa untuk memaksimalkan kapasitasnya. Kemudian mudah-mudahan juga kami mungkin di akademik kan juga perlu kunjungan tuh Pak. Kalau di pemerintah kan galerinya itu kan beberapa per bulan ada, setiap bulan ada. Nah kalau ini mudah-mudahan event itu tak terbatas kayak gitu. Nggak terbatasnya maksudnya silih berganti dan space-nya itu memang beragam untuk siapa saja kayak gitu kan. Itu. Terus juga mudah-mudahan ke depan ada manajemennya dari galeri ini, dimana nanti bisa kayak menyusun program ke depannya. Jadi kalau mungkin hanya dikelola dengan
yang terlibat sekarang. Mungkin mereka pun perlu mengisi seperti Bapak tadi membilang ada kata lilin cahaya. Mudah-mudahan cahaya itu diisi nggak hanya satu orang tapi bersama-sama. Ini lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Lebih ramai. lagi. Amin ya Pak. Amin ya. Oke, sudah tadi pandangan dari Bu Nesya terhadap Galeri 98 dan 89. Wah, 89 ya? Oh, karena jarang kesini jadi lupa hurufnya. Ya terima kasih juga kepada Bapak bincang-bincangnya maghrib ini sampai Isya kan. Ya. Kita lewat jamnya kan. Mungkin kita ngobrol-ngobrol ringan di belakang hal itu ya. Oke, terima kasih semua. Terima kasih juga Bang. Padahal nggak tahu dia. Ini saling Saling Ibu.